Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang perempuan. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan yang menghasilkan uang. Namun, upah yang diterimanya hanyalah kecil. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Ia pun segera meminta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Malin minta restu. Malin ingin merantau untuk bekerja di negeri orang. Malin, apakah kamu tega meninggalkan mamu ini yang sudah tua, tinggal sendirian di rumah? Malin tidak tega, Ma, tapi Malin ingin mengubah nasib keluarga kita agar bisa menjadi keluarga yang kaya. Baiklah Malin, jika itu memang keputusanmu, Emak akan memberimu restu. Doa menyertaimu. Jangan lupa pulang ya, Nak. Terima kasih, Ma. Doakan Malin agar berhasil sampai tujuan. Akhirnya Malin pun diberi restu oleh ibunya untuk pergi merantau di tempat ia merantau. Beberapa tahun kemudian, Malin mengagumi seorang gadis cantik yang bernama Ani. Ani adalah anak seorang saudagar kaya dan ternyata Ani juga menyukai Malin. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah. Di suatu ketika, Ani bertanya kepada Malin tentang rencana pulang kampung untuk liburan kali ini. Lalu Malin pun bertanya, "Kampung siapa yang akan kita kunjungi?" Istriku, kemana kita akan pergi? Yang pasti bukan kampungku lah. Kamu tahu kampungku. Ini kampungku. Di sini aku lahir dan di sini aku dibesarkan. Lalu, kemana kita akan pergi? Aku mau ke kampungmu. Buat apa ke kampungku? Apa salahnya? Aku hanya ingin bertemu ibumu. Berapa kali ku bilang ibuku sudah tiada. Ya sudahlah, aku hanya ingin melihat rumah masa kecilmu. Tak usahlah, buat apa kita liburan ke kampungku? Lebih baik kita di rumah saja. Aku gak mau tahu. Aku ingin pergi ke kampung halamanmu. Astaga Ani, liburan kok ke kampung, liburan itu ke luar negeri. Pokoknya aku ingin keliling Nusantara. Yang pertama kali kita kunjungi adalah kampung halamanmu. Kenapa? Karena kamu pernah berkata, kampung halamanmu itu sangat indah. Setelah bertengkar cukup lama, akhirnya Malin pun menyetujui permintaan istrinya. Mereka akan berangkat ke kampung halaman menggunakan kapal. Pada saat itu, ibu Malin sedang memikirkan anaknya yang sudah berjanji untuk pulang ke kampung halaman setelah mendapatkan pekerjaan di negeri orang. Lalu tiba-tiba datanglah satu pria dan dua wanita dengan wajah dan suaranya yang begitu menampakkan kegembiraan dengan tujuan ingin memberitahukan kepada ibu Malin bahwa Malin anaknya sudah kembali. Begitu terkejutnya ibu Malin ketika melihat sebuah kapal yang sangat besar berada di tepi yang di dalamnya terdapat Malin Kundang beserta istrinya. Setelah turun dari kapal, ibu Malin pun langsung menghampirinya. Malin, ini siapa Malin? Apa kamu mengenalinya? Aku tidak mengenali berdua ini. Malin, aku ini emakmu, emak yang telah melahirkanmu. Apa benar ini ibumu? Loh, bukannya kamu bilang ibumu sangat kaya dan rumahnya megah? Sudah beberapa kali aku bilang, dia bukan ibuku, ibuku sudah tiada. Malin, kamu berkata apa, Nak? Walaupun ibuku masih ada, tidak seburuk ini rupanya. Setiap hari aku menunggumu, tiada satupun kapal yang berlabuh. Yang kutunggu sudah pulang, bukannya memelukku, tapi malah mengolokku. Cepat pergi dari sini. Sudah beberapa tahun kamu pergi, aku selalu berdoa, tapi putraku sendiri melupakanku. Pergi dari sini. Oh angin kelabu, berubahlah jadi gemuruh. Hujan turunlah, ombak bergulunglah. Dasar perempuan tidak tahu diri. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi dengan anakku? Kenapa dia berubah setelah sekian lama? Tuhan, jika
jika dia memang bukan anakku, maka maafkanlah dia. Tapi jika memang dia anakku, maka hukumlah dia. Ibu, maafkanlah anakmu yang durhaka ini. Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya terang mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu menampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon, itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu.